Kisah seorang pelayan hotel sederhana yang hidupnya jungkir balik dalam satu malam. Hanya karena sebuah bisikan putus asa dari seorang putri konglomerat yang baru pertama kali ia temui. "Tolong berpura-puralah jadi tunanganku." Pria itu terpaksa menyanggupi, demi menolong sang putri dari perjodohan yang ia benci. Namun, sang putri tidak pernah tahu. Pria miskin yang ia seret ke dalam drama kehidupannya ini, ternyata menyimpan sebuah rahasia masa lalu yang jauh lebih besar. Sebuah identitas asli yang jika terbongkar, bukan hanya akan menggemparkan keluarga Wijaya, tapi juga seluruh Jakarta. Selamat datang di Ken Arok Productions, saluran yang menceritakan kisah-kisah penuh intrik dan makna. Sebelum kita mulai, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah ini agar kami bisa terus bersemangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Kita doakan bersama, insya Allah doa-doa baik kita bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, gemerlap lampu kristal di ruang pesta utama Hotel Imperial Jakarta bersinar lebih terang dari biasanya. Puluhan tokoh paling berpengaruh di ibu kota berkumpul, memamerkan kemewahan dan kekuasaan mereka. Di antara para tamu VIP yang sibuk bercengkerama, seorang pria muda bergerak nyaris tanpa suara. Namanya Zidan. Seragam pelayan perjamuan yang ia kenakan rapi sempurna, tanpa satu pun celah. Wajahnya tenang, terkesan pendiam, namun matanya begitu tajam. Ia bergerak dengan efisiensi yang terlatih, menuang minuman anggur tanpa tumpah setetes pun, membersihkan piring kotor yang ditinggal tamu, semua dilakukannya dengan presisi. Tapi tak ada yang tahu, tatapan matanya yang jeli itu merekam setiap detail, setiap percakapan penting, dan setiap raut wajah yang hadir di ruangan itu. Tiba-tiba, musik pengiring terdengar sedikit lebih megah. Pintu utama berdaun ganda itu terbuka. Semua mata sontak tertuju pada satu sosok, Anita Wijaya. Anita adalah putri tunggal keluarga Wijaya, pewaris tahta Wijaya Group yang legendaris. Ia malam itu tampak mempesona dalam balutan gaun malam berwarna perak yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana. Namun, di balik kecantikannya, matanya tampak redup. Ia digandeng erat oleh ayahnya, Hardi Wijaya. Seorang pria parubaya yang tegas dan malam itu tampak sangat puas. Di sampingnya, berjalan seorang pria muda yang menyeringai penuh kemenangan. Dia adalah Randy, pengusaha muda yang dikenal ambisius dan arogan. Malam ini adalah pesta pertunangan Anita dan Randy. Sebuah pertunangan yang lebih mirip transaksi bisnis daripada penyatuan dua hati. Randy segera merangkul pinggang Anita dengan sikap posesif di depan para tamu. Anita terlihat jelas merasa tidak nyaman, bahunya sedikit menegang, namun ia tak bisa berbuat apa-apa di bawah tatapan tajam ayahnya. Dari sudut ruangan, dekat meja minuman, Zidan mengamati pemandangan itu sepersekian detik. Dia melihat ketakutan yang coba disembunyikan di mata Anita saat Randy berbisik sesuatu padanya. "Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah transaksi," batin Zidan, sebelum kembali fokus pada tugasnya. Para tamu kelas atas Jakarta saling tertawa, berdentingkan gelas mereka, tidak menyadari drama yang mulai memanas di pusat ruangan. Anita merasa seperti properti yang sedang dipamerkan oleh ayahnya. Ia harus kabur, setidaknya untuk 1 menit, untuk mengambil napas. Merasa sesak oleh suasana pesta dan tatapan para tamu, Anita akhirnya berbisik pada ayahnya bahwa ia butuh udara segar. Ia melepaskan diri dari kerumunan dan berjalan cepat menuju pintu kaca besar yang mengarah ke teras luar ballroom. Teras itu sepi, menawarkan pemandangan kelap-kelip lampu gedung pencakar langit Jakarta di malam hari. Udara malam yang sejuk sedikit menenangkan kegelisahan Anita. Namun, ketenangannya hanya berlangsung beberapa detik. "Mau kemana kamu, Anita?" Suara Randy terdengar dingin di belakangnya. Anita memejamkan mata sesaat, lalu berbalik. Randy menghampirinya, senyum di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi posesif yang tidak ia sembunyikan lagi. "Aku hanya butuh udara," jawab Anita pelan. "Jangan bertingkah kekanakan. Pesta ini penting untukku,
Dan untuk ayahmu, kata Randy, nadanya merendahkan. Ia meraih lengan Anita, cengkeramannya sedikit terlalu kuat. Ini bukan pesta. Ini penjualan, desis Anita, memberanikan diri. Kamu tidak peduli padaku. Kamu hanya peduli pada Wijaya Group. Randy tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Tentu saja aku peduli pada Wijaya Group. Dan kamu adalah paket penjualannya. Dengar, Randy mendekatkan wajahnya. Aku sudah dengar soal ide-idemu tentang bisnis sosial, membangun sekolah gratis, lupakan semua itu. Hati Anita mencelos. Itu mimpiku. Itu mimpi anak kecil, cemooh Randy. Setelah kita menikah, tugasmu adalah mendampingi saya di acara seperti ini. Urusan bisnis, biar saya dan ayahmu yang urus. Hinaan itu terasa seperti tamparan. Terhina dan panik, Anita merasa dinding di sekelilingnya bergerak mendekat. Ia harus keluar dari situasi ini. Ia tidak sudi hidupnya diatur oleh pria arogan di depannya. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut teras yang remang-remang, seorang pelayan sedang merapikan meja minuman yang kosong. Itu Zidane. Dia bekerja dalam diam, seolah bayangan yang menyatu dengan malam. Sebuah ide gila, nekat, dan putus asa melintas di benak Anita. Tanpa berpikir dua kali, ia menarik lengannya dari cengkeraman Randy. Sebelum Randy sempat bereaksi, Anita berjalan cepat menghampiri Zidane yang tampak terkejut didatangi oleh sang bintang pesta. Anita, apa yang kamu lakukan? Seru Randy, marah. Anita mengabaikannya. Ia berdiri tepat di depan Zidane, menatap mata pelayan itu dengan tatapan memohon. Zidane hanya diam, memegang nampan perak, bingung dengan situasi yang terjadi. Anita meraih kerah rompi Zidane, menariknya sedikit mendekat. Tolong, bisik Anita, suaranya bergetar putus asa. Pura-puralah jadi tunanganku. Malam ini saja, aku mohon. Zidane membeku. Nampan perak yang dipegangnya nyaris terlepas. Dunia seolah berhenti berputar selama 2 detik. Mata putri konglomerat itu menguncinya, penuh permohonan yang putus asa. Di belakang mereka, Randy melangkah maju dengan wajah memerah karena marah. Anita, apa-apaan ini? Menjauhlah dari pelayan itu. Ancaman dalam suara Randy seolah menjadi pemicu. Sebelum Zidane sempat menolak, atau bahkan sekadar mengangguk, Anita meraih pergelangan tangan Zidane. Ia tidak peduli lagi. Dengan satu tarikan kuat, ia menyeret Zidane, yang masih dalam seragam pelayannya, kembali masuk ke dalam ruang pesta utama yang gemerlap. Mereka menerobos kerumunan tamu yang terkejut, melihat putri pewaris Wijaya menggandeng seorang pelayan. Di atas panggung kecil, Hardi Wijaya sedang memegang mikrofon, tersenyum puas. Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan, di mana keluarga Wijaya dan... Ayah, tunggu. Suara Anita memotong pidato itu. Musik pengiring langsung berhenti. Ratusan pasang mata menoleh ke arahnya. Hardi Wijaya menatap putrinya dengan kening berkerut, marah karena diinterupsi. Anita, ada apa? Kembalilah ke samping Randy. Tapi Anita justru melangkah maju ke depan panggung, menarik Zidane bersamanya ke bawah sorotan lampu. Kini, semua orang bisa melihat dengan jelas. Putri Anita Wijaya, dalam gaun perak mewahnya, berdiri di samping seorang pelayan hotel. Randy menyusul di belakang mereka, wajahnya pucat pasi menahan malu. Ada kesalahan besar, ayah, ucap Anita, suaranya bergetar namun lantang. Pesta ini, pertunangan ini, harus dibatalkan. Ruangan itu hening seketika. Hening yang begitu pekat, sampai detak jarum jam pun seolah terdengar. Lalu, dimulailah gelombang bisik-bisik. Apa katanya? Batal? Dia sudah gila? Apa maksudmu, Anita? Hardi membentak, mikrofon di tangannya masih menyala, membuat suaranya menggema ke seluruh ruangan. Anita menarik napas dalam. Ia menatap Zidane sejenak, lalu menatap ayahnya dan Randy bergantian. Randy bukan calonku, katanya tegas. Laki-laki ini, Zidane, dialah tunanganku yang sebenarnya. Ledakan itu akhirnya terjadi. Para tamu ternganga. Beberapa wartawan gosip yang hadir diam-diam
mulai menyalakan kamera ponsel mereka. Randy membeku, penghinaan ini terlalu besar untuk ia cerna. Bohong, teriak Randy. Kamu sudah gila? Kamu mempermalukanku dengan dia? Hardi Wijaya wajahnya berubah dari merah menjadi ungu karena murka. Reputasinya, bisnisnya, semua hancur dalam hitungan detik oleh putrinya sendiri. Satpam, raung Hardi. Tangkap pelayan ini. Seret dia keluar dari hotel ini sekarang juga. Dua petugas keamanan berbadan tegap segera bergerak maju. Namun, disinilah keanehan terjadi. Zidan, yang sejak tadi hanya diam, sama sekali tidak terlihat panik. Saat petugas keamanan mendekat, ia tidak gentar. Ia hanya berdiri tegak, memasang wajah tenang yang sulit diartikan. Sebelum petugas keamanan menyentuh Zidan, Anita menjerit dan berdiri di depan Zidan, merentangkan tangannya. Jangan ada yang berani sentuh dia. Kalau kalian menyakitinya, aku bersumpah, detik ini juga aku akan pergi dari rumah dan melepaskan nama Wijaya. Ancaman itu menghentikan semua orang. Hardi Wijaya sadar, kekacauan ini sudah terlalu jauh. Ia harus menyelesaikannya secara tertutup. Cukup, bentak Hardi. Ia mematikan mikrofonnya, menatap tajam ke arah Anita, Zidan, dan Randy. Ke ruang VVIP. Sekarang juga. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup. Seketika, suara hingar-bingar pesta di luar meredup, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan di dalam ruang VVIP. Hardi Wijaya tidak menunggu sedetik pun. Wajahnya yang merah pada menatap lurus ke arah putrinya. Apa yang kamu lakukan, Anita? Suara beratnya menggema, penuh amarah yang tertahan. Kamu sadar? Kamu baru saja menghancurkan reputasi keluarga kita di depan seluruh mitra bisnis. Randy, yang berdiri di samping Hardi, menatap Zidan dengan kebencian yang murni. Aku tidak percaya ini. Kamu mempermalukanku, demi seorang pelayan? Demi gelandangan ini? Ejeknya, menunjuk Zidan dengan dagunya. Zidan hanya berdiri diam, posturnya tegak, seolah dia bukan pusat dari badai kehancuran reputasi malam itu. Matanya tenang, mengamati interaksi di ruangan itu. Aku tidak akan menikah denganmu, Randy, balas Anita, suaranya bergetar namun tegas. Kamu akan menikah dengannya, bentak Hardi. Aku sudah atur merger ini selama setahun. Kamu pikir kamu bisa membatalkannya hanya karena emosi sesaat? Aku lebih baik mati daripada hidup dengan pria yang tidak aku hormati. Kalau begitu silakan. Suasana begitu tegang. Hardi Wijaya memijat pelipisnya, sadar bahwa berdebat dengan putrinya yang keras kepala di depan Randy dan pelayan ini hanya akan memperburuk situasi. Ia menatap Randy. Randy, beri saya waktu bicara dengan anak ini. Lalu ia menatap tajam ke arah Zidan. Dan kamu, tunggu di luar. Saya akan pastikan kamu dipecat malam ini juga. Dia tetap di sini, potong Anita cepat. Dia bersamaku. Itu adalah kalimat terakhir yang sanggup didengar Hardi. Ia menatap putrinya dengan kecewa, lalu berjalan ke arah pintu. Urus kekacauan yang sudah kamu buat ini, Anita. Tapi ingat, besok pagi, semua sandiwara ini harus berakhir. Hardi membanting pintu. Kini di ruangan itu tersisa Randy, Anita, dan Zidan. Randy berjalan mendekati Anita. Permainanmu bagus, Anita, tapi ini tidak akan mengubah apapun. Lalu ia berhenti di depan Zidan, menatapnya dari atas ke bawah. Dan kamu, jangan kira kamu bisa jadi pahlawan. Kamu akan menyesal pernah bekerja di hotel ini. Setelah melontarkan ancamannya, Randy ikut keluar, menutup pintu dengan lebih pelan, namun menyimpan aura yang jauh lebih berbahaya. Hening. Anita akhirnya bisa bernapas. Ia bersandar di dinding, kakinya lemas. Ia kemudian menatap Zidan, yang masih berdiri tenang. Maafkan saya, ucap Anita tulus. Saya panik. Saya tidak seharusnya menyeret Anda ke dalam masalah ini. Zidan hanya menatapnya. Anda sudah memikirkannya baik-baik, Nona? Tanyanya, suaranya datar. Randy, dia bukan orang baik, kata Anita lirih. Ayah memaksaku menikah dengannya untuk menyelamatkan kesepakatan bisnis. Rapat umum pemegang saham akan diadakan 6 bulan lagi.
Disitulah posisi ayah akan ditentukan, dan Randy memanfaatkan itu. Anita berjalan mendekati Zidane. Wajahnya kini berubah dari menantang menjadi memohon. "Saya butuh bantuan Anda," katanya. "Saya butuh Anda melanjutkan sandiwara ini. Bukan hanya malam ini, tapi selama 6 bulan. Zidane mengangkat alisnya sedikit. 6 bulan. "Saya tahu ini gila," lanjut Anita cepat, mengira Zidane ragu. "Saya akan bayar. Berapapun. Sebutkan saja angka yang Anda mau. 500 juta? 1 miliar? Cukup untuk Anda memulai hidup baru dan pergi jauh dari sini. Saya mohon." Anita mengira, seperti semua orang, bahwa uang adalah jawaban untuk pelayan sederhana ini. Namun, Zidane menatap mata Anita, tatapan yang begitu dalam hingga membuat Anita sedikit gugup. "Saya tidak butuh uang Anda, Nona Anita," jawab Zidane pelan. Anita tertegun. "Apa? Lalu kenapa?" Zidane terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. "Saya melihat Anda benar-benar dalam masalah. Dan Randy, sepertinya saya pernah mendengar nama itu." Ia kemudian mengangguk pelan. "Baik, saya akan bantu Anda." "Tanpa bayaran?" bisik Anita, tidak percaya. "Anggap saja," kata Zidane, matanya menatap ke arah pintu tempat Randy baru saja keluar. "Saya punya alasan saya sendiri." Keesokan paginya, berita tentang kekacauan di pesta keluarga Wijaya sudah mulai menyebar di lingkaran terbatas kaum elit Jakarta. Hardi Wijaya, meski murka, terpaksa menahan diri. Ancaman Anita untuk pergi dari rumah membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti permainan putrinya, setidaknya untuk sementara. Misi pertama Anita adalah mengubah Zidane. Ia menjemput Zidane di depan hotel tempat Zidane bekerja. Zidane baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya. Anita membawanya ke Plaza Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota. Anita sudah mempersiapkan mental. Ia membayangkan Zidane akan canggung, matanya terbelalak melihat label-label harga, atau merasa tidak nyaman di antara butik-butik mahal. Ia siap untuk menenangkan Zidane, untuk meyakinkannya bahwa ini semua adalah bagian dari sandiwara. "Baik, Zidane. Kita harus mengubah penampilanmu total," kata Anita, berusaha terdengar santai saat mereka masuk ke sebuah butik pria kelas atas yang lantainya terbuat dari marmer impor. "Jangan khawatir soal harga. Anggap saja ini semua adalah kostum." Zidane hanya mengangguk pelan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Anita. Saat seorang pelayan toko yang necis menghampiri mereka, Zidane tidak terlihat minder sama sekali. Ia justru menatap setelan jas yang terpajang dengan tatapan seorang ahli, bukan tatapan orang yang baru pertama kali melihatnya. "Kita butuh sesuatu yang klasik. Potongan Italia, tapi bahannya ringan untuk cuaca Jakarta," kata Zidane pelan, lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri. Anita tertegun. Pelayan toko itu pun sedikit terkejut, lalu segera mengangguk profesional. "Tentu, Tuan. Kami punya koleksi terbaru." "Tidak perlu," potong Zidane dengan sopan. "Saya lihat yang di sebelah sana. Warna biru tua. Itu bukan wol murni, kan? Campuran sutra?" Pelayan itu ternganga sesaat sebelum berhasil menguasai diri. Benar sekali, Tuan. Itu campuran sutra dan wol terbaik." Zidane mencoba setelan itu. Pas sempurna di bahunya, seolah dijahit khusus untuknya. Kejutan Anita tidak berhenti di situ. Saat mereka pindah ke toko jam tangan mewah, Anita menunjuk ke sebuah jam tangan emas yang paling mencolok. "Bagaimana dengan yang itu? Terlihat mahal." Zidane menggeleng pelan. "Terlalu berlebihan. Itu jam tangan untuk orang yang ingin pamer," katanya. Matanya lalu tertuju pada sebuah jam tangan lain di etalase yang berbeda. Modelnya sederhana, tali kulit coklat tua, dengan desain klasik yang abadi. "Yang itu saja," tunjuk Zidane. Anita melihat harganya. Jam itu memang sangat mahal, tapi tidak semencolok jam emas tadi. Itu adalah jam tangan yang dipilih oleh orang yang mengerti nilai, bukan sekadar pamer kekayaan. Saat mereka berjalan keluar dari toko terakhir, Zidane kini telah bertransformasi. Dengan setelan biru tua yang pas di badan, kemeja putih bersih, dan jam tangan berkelas di pergelangan tangannya,
ia tidak lagi terlihat seperti pelayan hotel. Ia terlihat berkuasa. Anita berjalan di sampingnya, pikirannya berkecamuk. Pria ini penuh teka-teki. Dia tidak canggung. Dia tidak terkesima oleh kemewahan. Dia bergerak di antara kemewahan itu seolah dia dilahirkan di dalamnya. Anda terlihat biasa, kata Anita, mencari kata yang tepat. Maksud Anda? Tanya Zidane. Anda terlihat terbiasa dengan semua ini, jelas Anita. Zidane tersenyum tipis, senyuman pertama yang dilihat Anita. Pakaian hanyalah penutup, Nona Anita. Yang penting adalah bagaimana kita membawakannya. Anita semakin yakin. Pria yang ia tarik secara acak di teras hotel itu, bukanlah pria biasa. 3 hari kemudian, ujian sesungguhnya tiba. Anita dan Zidane harus hadir di acara Golf Amal Tahunan Wijaya Group. Ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah ajang pamer kekuasaan, tempat lobi-lobi bisnis besar terjadi di atas hamparan rumput hijau yang terawat sempurna. Anita gugup luar biasa. Ini adalah penampilan publik pertama mereka sebagai pasangan. Ayahnya, Hardi Wijaya, sudah menunggu di klub Bose, matanya setajam elang, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Zidane, kini dalam balutan kemeja polo mahal dan celana katun yang pas, terlihat tenang. Terlalu tenang. Zidane, dengar, bisik Anita saat mereka berjalan menuju lapangan. Nanti Randy pasti ada di sana. Dia pasti akan memprovokasi Anda. Jangan terpancing. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Kalau diajak main, bilang saja punggung Anda sedang sakit. Zidane hanya menatapnya sekilas dan mengangguk. Benar saja, Randy sudah menunggu mereka di T-box pertama, dikelilingi beberapa pengusaha lain. Ia sedang tertawa-tawa, memutar-mutar stik golfnya dengan angkuh. Nah, ini dia pasangan sensasional kita. Seru Randy, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Randy berjalan menghampiri, matanya menatap Zidane dari atas ke bawah. Pakaiannya bagus. Tapi apakah kamu bisa memainkannya? Randy menepuk stik golf di tangannya. Randy, sudahlah. Kami kesini untuk beramal, bukan bermain, sela Anita cepat. Oh, ayolah, Anita, ejek Randy. Ini kan acara golf. Masa tunanganmu tidak mau main? Ayo, Zidane. Kita main 1 putaran. Anggap saja perkenalan. Tawaran itu adalah jebakan. Semua mata tertuju pada Zidane. Jika dia menolak, dia akan terlihat seperti pengecut yang bersembunyi di balik Anita. Jika dia menerima, dia akan dipermalukan oleh Randy yang dikenal sebagai pemain golf andal. Anita baru saja akan membuka mulut untuk menolak, namun Zidane mendahuluinya. Tentu, jawab Zidane singkat dan tenang. Kenapa tidak? Anita menatap Zidane dengan panik. Habislah sudah. Randy tertawa penuh kemenangan. Bagus. Mari kita lihat. Randy memukul bola terlebih dahulu. Pukulannya kuat dan lurus. Para pengusaha bertepuk tangan. Randy tersenyum puas, lalu menyerahkan stik itu pada Zidane dengan gaya meremehkan. Silakan, Tuan. Zidane. Zidane mengambil stik golf itu. Ia tidak terlihat canggung. Ia melangkah ke area pukulan. Anita memejamkan mata. Ia tidak sanggup melihatnya. Zidane mengatur posisi kakinya. Sikap berdirinya sempurna. Punggungnya lurus. Cengkeramannya pada stik golf terlihat mantap, tidak kaku seperti pemula. Randy, yang tadinya tersenyum, kini sedikit mengernyit. Zidane mengayunkan stiknya. Gerakannya bukan gerakan amatir yang kaku. Itu adalah ayunan yang mulus, terkendali, dan penuh tenaga. Suara stik yang menghantam bola terdengar mantap. Bola golf itu melesat lurus seperti peluru, terbang melampaui titik jatuhnya bola Randy, dan mendarat sempurna di tengah area rumput terbaik. Hening. Para pengusaha yang tadi bertepuk tangan untuk Randy, kini terdiam. Randy berhenti tersenyum. Anita membuka matanya, bingung melihat reaksi semua orang, sampai akhirnya ia melihat bolanya sendiri di kejauhan. Pukulan yang bagus, kata salah seorang pengusaha, memecah keheningan. Selama 18 lubang berikutnya, pemandangan itu terus berulang. Randy, yang awalnya percaya diri, mulai frustrasi.
Pukulannya menjadi kacau karena emosi. Ia beberapa kali memukul bola masuk ke area pasir. Sementara Zidane, dia bermain dengan ketenangan yang menakutkan. Pukulannya konsisten, tepat, seolah dia sudah bermain di lapangan itu seumur hidupnya. Di akhir permainan, Zidane mengalahkan Randy dengan selisih skor yang memalukan. Randy melemparkan stik golfnya ke tanah dengan marah. Permainan bodoh, umpatnya, lalu pergi begitu saja. Anita menghampiri Zidane, hatinya berdebar kencang. Anda bagaimana bisa? Zidane hanya tersenyum tipis sambil membersihkan stik golfnya. Dulu saya pernah jadi caddi, pembawa stik golf, waktu remaja. Jawaban itu masuk akal, tapi Anita tidak percaya. Seorang caddi mungkin bisa bermain, tapi tidak akan memiliki teknik sempurna seperti yang baru saja ia lihat. Dari kejauhan, Hardi Wijaya mengamati mereka berdua. Ia tidak lagi marah. Kini, ia penasaran. Siapa sebenarnya pelayan hotel ini? Kejadian di lapangan golf itu terus berputar di benak Anita. Siapa sebenarnya Zidane? Pertama, insiden di butik mewah, di mana Zidane terlihat lebih mengerti soal barang berkelas daripada dirinya. Kedua, ketenangannya saat mengalahkan Randy di olahraga yang jelas-jelas milik kaum atas. Dan ketiga, alasannya menjadi caddi rasanya terlalu dibuat-buat, terlalu sederhana untuk keahlian yang ia tunjukkan. Anita sadar, ia tidak tahu apa-apa tentang pria yang kini berpura-pura menjadi tunangannya. Ia harus mencari tahu. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi sebuah kebutuhan. Malam itu, setelah mereka terpaksa menghadiri sebuah pameran seni sebagai pasangan, Anita menjalankan rencananya. Aku bisa pulang sendiri, kata Zidane, seperti biasa, saat mereka berpisah di lobi galeri. Ia bersiap memanggil taksi. Tentu. Hati-hati di jalan, jawab Anita, berakting normal. Namun, begitu taksi yang dinaiki Zidane melaju, Anita segera masuk ke mobil pribadinya yang sudah menunggu di seberang jalan. Pak, tolong ikuti taksi biru di depan itu, perintah Anita pada sopirnya. Tapi jaga jarak. Jangan sampai ketahuan. Anita membayangkan perjalanan ini akan membawanya ke sebuah gang sempit di salah satu sudut padat Jakarta. Ia membayangkan sebuah kamar kos sederhana, atau kontrakan kecil. Itulah gambaran hidup seorang pelayan hotel yang ia punya di kepalanya. Namun, Anita salah besar. Taksi itu tidak mengarah ke utara atau pusat kota yang padat. Taksi itu justru melaju ke arah selatan Jakarta, menuju kawasan elit Kebayoran. Kening Anita berkerut. Mungkin dia punya kerabat di sana, batinnya. Taksi itu terus melaju, memasuki jalan-jalan yang lebar dan sepi, dinaungi pohon-pohon rindang. Jalanan ini adalah kawasan orang kaya lama, Jakarta. Akhirnya, taksi itu berhenti. Jantung Anita berdebar kencang. Taksi itu berhenti di depan sebuah rumah tua, tapi sangat asri dan terawat. Rumah bergaya kolonial Belanda dengan halaman yang luas, jauh dari kesan miskin. Anita menahan napas. Bapak tunggu di sini, bisiknya pada sang sopir. Ia melihat Zidane turun dari taksi, membayar, lalu membuka gerbang kayu yang tinggi itu. Zidane masuk ke halaman rumah. Anita tidak puas. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, ia turun dari mobil. Dengan mengendap-endap, ia mendekati pagar, bersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville. Dari celah pagar, ia bisa melihat ke arah jendela ruang tamu yang lampunya menyala. Dan apa yang ia lihat, membuatnya semakin bingung. Di dalam, ia melihat Zidane. Tapi ini adalah Zidane yang berbeda. Ia telah melepaskan jasnya. Wajahnya yang biasa terlihat tenang dan datar, kini penuh dengan kelembutan. Zidane berlutut di samping sebuah kursi roda, di mana seorang wanita tua renta sedang duduk terbungkus selimut. Anita melihat Zidane mengambil semangkuk bubur, meniupnya pelan, lalu dengan penuh kesabaran menyuapkannya ke mulut wanita tua itu. Zidane berbicara pada wanita itu, suaranya pelan, dan ia tersenyum. Senyuman tulus yang belum pernah Anita lihat sebelumnya. Wanita tua itu mengelus rambut Zidane dengan tangan gemetar. Dan Zidane membiarkannya, memejamkan mata sejenak, menikmati sentuhan itu. Anita mundur perlahan, kembali ke mobilnya. Jantungnya berdebar.
Pria itu bukan hanya jago golf dan mengerti barang mewah. Ia tinggal di rumah besar di Kebayoran, dan yang paling penting, ia merawat seorang wanita tua dengan penuh cinta. Siapa Zidane? Kenapa pria seperti dia harus bekerja sebagai pelayan hotel? Dan kenapa dia setuju membantunya? Berpura-pura miskin, jika hidupnya jelas-jelas lebih dari sekadar cukup? Misteri itu semakin pekat. Sementara Anita sibuk menyelidiki Zidane karena rasa penasaran, Randy melakukannya karena amarah dan kecurigaan. Di kantornya yang mewah di salah satu gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Randy melemparkan sebuah map berisi foto-foto ke atas meja kacanya. Foto-foto itu buram, diambil dari jarak jauh, menunjukkan Zidane dan Anita di galeri seni dan di lapangan golf. Penghinaan yang ia terima di lapangan golf beberapa hari lalu masih terasa membara. "Kau yakin ini saja yang kau dapat?" tanya Randy dingin pada seorang pria berjaket kulit yang berdiri kaku di depannya. Pria itu adalah penyelidik swasta yang ia sewa. Pria itu menelan ludah. "Maaf, Pak Randy. Orang ini bersih. Terlalu bersih." "Apa maksudmu bersih?" bentak Randy, kesabarannya habis. "Dia pelayan hotel. Mana mungkin datanya bersih? Gali riwayat utangnya. Keluarganya di kampung. Catatan kriminalnya." Penyelidik itu membuka catatannya. "Itu dia masalahnya, Pak. Namanya Zidane. KTP-nya terdaftar di sebuah alamat rumah susun di Kemayoran. Tim saya sudah cek ke sana." "Bagus. Dan dia tidak pernah tinggal di sana. Para tetangga tidak ada yang kenal. Alamat itu sepertinya hanya dipakai untuk mendaftar data kependudukan. Alamat palsu." Randy menyandarkan punggungnya, matanya menyipit. "Keluarganya?" "Nihil, Pak. Tidak ada catatan keluarga yang terhubung dengannya. Tidak ada data ayah, ibu, atau saudara. Rekening bank atas namanya baru dibuka 6 bulan lalu, tepat saat dia mulai bekerja di Hotel Imperial. Saldo sebelumnya selalu kosong, hanya ada kiriman gaji." "Riwayat pekerjaan?" desak Randy. "Hanya di Hotel Imperial. Sebelumnya kosong." Seolah-olah, pria bernama Zidane ini baru lahir 3 tahun lalu. Tidak ada jejak digital, tidak ada media sosial, tidak ada riwayat pendidikan yang bisa kami lacak. Dia seperti hantu. Randy terdiam. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena marah. Seorang pelayan hotel. Jago golf dengan teknik profesional. Paham barang-barang mewah. Dan sekarang, memiliki identitas palsu yang bersih. Ini semua tidak masuk akal. Dia bukan pelayan biasa, desis Randy pada dirinya sendiri. Pikirannya berputar cepat. Mungkinkah ini jebakan? Apakah ada rival bisnis ayahnya yang sengaja menanam orang ini di dekat Anita? Atau, mungkinkah Anita yang merencanakan semua ini dari awal untuk menjatuhkannya? "Cari terus," perintah Randy, suaranya naik. "Aku tidak peduli bagaimana caramu. Sadap teleponnya kalau perlu. Ikuti dia 24 jam. Aku mau tahu dia bicara dengan siapa, makan di mana, dan tidur di mana." Pria itu mengangguk kaku. "Soal rumah yang di Kebayoran itu, Pak? Kenapa dengan rumah itu?" "Itu rumah tua atas nama seorang wanita bernama Bei Inah. Kami sedang selidiki siapa wanita itu." "Bagus. Sekarang pergi. Dan jangan kembali padaku dengan tangan kosong," usir Randy. Setelah penyelidik itu pergi, Randy berdiri menatap keluar jendela kantornya. Kemarahannya kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya merasa terancam. "Jadi kamu punya rahasia, Zidane?" gumam Randy. "Baiklah. Mari kita lihat, siapa yang akan hancur lebih dulu." Hujan turun dengan deras malam itu, mengubah jalan-jalan protokol Jakarta menjadi lautan lampu merah yang tak berujung. Di dalam kemewahan mobil sedan milik Anita, keheningan terasa pekat, hanya terpecah oleh suara wiper yang bergerak monoton. Mereka baru saja pulang dari acara makan malam bisnis lain. Sebuah sandiwara 3 jam yang melelahkan, di mana mereka harus tersenyum, berpegangan tangan, dan tertawa pada lelucon-lelucon yang tidak lucu. Anita bersandar di kursinya, melepaskan sepatu hak tingginya. Ia lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental. "Lucu ya," ucap Anita tiba-tiba,
memecah kesunyian. Ia menatap keluar jendela, pada barisan mobil yang tak bergerak di Jalan Sudirman. Di dalam mobil semahal ini, kita tetap saja tidak bisa kemana-mana. Sama seperti yang lain. Zidane, yang duduk diam di sampingnya, menoleh. Semua orang sama di hadapan kemacetan, Nona. Anita tersenyum tipis. Bukan cuma macet, Zidane. Hidupku, rasanya seperti ini. Terjebak. Tadi di acara itu, semua orang bicara tentang merger, tentang keuntungan, tentang angka. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Zidane. Wajahnya kini terlihat rapuh. Sangat berbeda dari Citra, putri Jakarta, yang angkuh. Aku punya mimpi, katanya lirih, seolah baru pertama kali mengatakannya dengan lantang. Aku mau membangun bisnis sosial. Bukan yayasan amal yang minta sumbangan. Tapi bisnis nyata, yang keuntungannya dipakai untuk membangun sekolah gratis di bantaran kali. Sesuatu yang berarti. Ini adalah rahasia terbesarnya. Impian yang selalu ia sembunyikan. Setiap kali aku mencoba membahasnya dengan ayah, lanjut Anita, suaranya sedikit bergetar, dia selalu tertawa. Katanya itu buang-buang uang. Dan Randy bilang itu, mimpi anak kecil, yang bodoh. Anita menunduk, malu karena telah menunjukkan sisi lemahnya. Zidane terdiam lama. Anita mengira Zidane akan setuju, atau mungkin bingung, sama seperti orang lain. Namun, Zidane akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Itu bukan mimpi anak kecil, Nona Anita, katanya. Itu adalah visi. Anita mengangkat kepalanya, terkejut. Orang-orang seperti ayah Anda dan Randy, lanjut Zidane, matanya menatap lurus ke depan, melihat bisnis hanya sebagai angka di laporan keuangan. Mereka tidak sadar, zaman sudah berubah. Konsumen sekarang tidak hanya membeli produk. Mereka membeli makna. Zidane menoleh pada Anita. Apa yang Anda sebut, bisnis sosial, itu bukan sekadar amal. Itu adalah fondasi loyalitas merek terkuat yang tidak bisa dibeli dengan iklan jutaan dolar. Anda tidak hanya memberi mereka pendidikan. Anda memberi mereka martabat. Dan itu, dampaknya bernilai triliunan di masa depan. Anita tertegun. Selama bertahun-tahun, mimpinya diremehkan. Dianggap main-main. Tapi pria ini, Zidane, yang ia kira hanyalah pelayan hotel, baru saja merangkum seluruh visinya dan memberinya validasi bisnis yang jauh lebih tajam daripada yang pernah ia dengar dari puluhan direktur di perusahaannya. Di tengah kemacetan Jakarta yang menyesakan, di dalam mobilnya yang dingin, Anita merasakan sesuatu yang hangat mulai tumbuh di hatinya. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini adalah kekaguman. Dia sadar, dengan perasaan sedikit takut, bahwa dia mulai jatuh hati pada tunangan pura-puranya. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Perasaan kagum yang mulai tumbuh di hati Anita, membuatnya semakin terbuka pada Zidane. Setelah malam di mana mereka terjebak kemacetan, Anita merasa telah menemukan satu-satunya orang di dunia yang memahami visinya. Didorong oleh antusiasme baru ini, Anita melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia membawa Zidane ke jantung kekuasaannya, kantor pusat Wijaya Group. Ini, kata Anita, sambil membuka pintu kantor pribadinya di lantai 30. Dari sinilah aku ingin membangun mimpiku. Zidane melangkah masuk, mengamati ruangan yang elegan itu. Pemandangan dari jendela kaca raksasa itu menyuguhkan seluruh lanskap Jakarta. Anita menyalakan komputernya, menunjukkan pada Zidane presentasi rinci yang telah ia siapkan untuk bisnis sosialnya. Zidane mendengarkan dengan saksama, memberikan beberapa masukan tajam tentang logistik dan rantai pasokan yang bahkan belum terpikirkan oleh Anita. Mereka begitu tenggelam dalam diskusi, tidak menyadari bahwa di lantai yang berbeda di gedung yang sama, Randy baru saja menerima telepon. Dia ada di lantai 30. Pak Randy. Nona Anita membawanya ke ruangannya, lapor seorang informan dari tim keamanan internal. Randy, yang berada di kantor ayahnya Anita 2 lantai di bawah, tersenyum sinis. Ini adalah kesempatan emas. Investigasinya terhadap Zidane buntu, pria itu seperti hantu. Jika Randy tidak bisa menemukan kotoran pada Zidane, maka Randy akan menciptakannya. Dia masuk ke dalam perangkapnya sendiri, gumam Randy.
Ia segera menghubungi seorang teknisi IT di ruang server yang sudah lama berada di bawah kendalinya. Lakukan sekarang. Gunakan akses dari komputer Anita. Transfer data, proyek Nusantara, ke server bayangan yang sudah kita siapkan. Buat jejaknya. Kembali ke kantor Anita. Tiba-tiba, pintu kantor Anita terbanting terbuka. Hardi Wijaya masuk dengan wajah merah padam, napasnya memburu. Di belakangnya, berdiri Randy dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat, didampingi oleh dua kepala keamanan gedung. Ayah, ada apa? Anita melompat berdiri, kaget. Hardi tidak menjawab putrinya. Matanya menatap lurus ke arah Zidan dengan kebencian yang tak tersembunyi. Jadi ini rencanamu, desis Hardi. Kamu pikir kamu bisa menipu kami semua? Ayah, apa maksudmu? Tanya Anita, bingung. Baru saja, Randy angkat bicara, suaranya diatur terdengar berat dan kecewa. Terjadi pelanggaran keamanan besar di server pribadi Pak Hardi. 10 menit yang lalu. Randy melangkah maju. Data paling sensitif kita, seluruh proposal merger rahasia Wijaya Group, baru saja dicuri secara digital. Anita memucat. Apa hubungannya itu dengan kami? Kami baru saja. Pelakunya dilacak. Potong Randy, matanya kini menatap tajam ke arah Zidan. Akses peretasan itu, jejak digitalnya, berasal dari jaringan di lantai ini. Tepatnya, Randy menunjuk ke meja kerja Anita, dari komputer di ruangan ini. Waktu seolah berhenti. Anita menatap komputernya, lalu menatap Zidan. Tidak. Itu tidak mungkin. Oh ya? Randy tersenyum miring. Kami punya catatan waktunya. Itu terjadi tepat saat kalian berdua hanya sendirian di ruangan ini. Tepat saat Nona Anita sedang terbuai olehmu. Zidan tidak melakukan apa-apa, jerit Anita. Aku bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan tidak menyentuh komputernya. Bagus sekali sandiwaranya, kata Hardi Wijaya dingin. Amarahnya kini berubah menjadi keyakinan yang beku. Ia telah ditipu. Saya sudah tahu sejak awal kamu bukan orang baik, kata Hardi pada Zidan. Kamu mata-mata yang dikirim pesaingku, kan? Menggunakan putriku untuk masuk ke jantung perusahaanku. Zidan, untuk pertama kalinya, terlihat sedikit terkejut. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena betapa rapi jebakan ini dibuat. Satpam, raung Hardi Wijaya. Tahan dia, bawa dia ke ruang keamanan. Jangan biarkan dia menyentuh apapun. Hubungi polisi. Dua petugas keamanan itu bergerak maju, masing-masing memegang lengan Zidan dengan kasar. Tidak, teriak Anita. Ayah, ini jebakan. Ayah tidak lihat? Ini semua ulah Randy. Cukup, Anita, bentak Hardi. Kamu sudah dibutakan oleh penipu ini. Bawa dia. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan, teriak Anita, suaranya menggema di lorong kantor yang sepi. Ia berusaha menarik lengan petugas keamanan yang mencengkram Zidan, tapi tenaganya tak sebanding. Zidan, anehnya, tidak melawan. Ia berjalan dengan tenang, seolah ia hanya tamu yang sedang diantar, bukan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan besar. Cukup, Anita. Hardi Wijaya membentak di belakangnya. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Dia penipu. Mereka tiba di depan lift khusus direksi. Randy berdiri di sana, menekan tombol panggil lift dengan senyum puas yang tipis. Seolah ini semua adalah formalitas yang tak terhindarkan. Ayah, dengar. Anita berlari dan berdiri di depan pintu lift, menghalangi jalan. Matanya yang memerah kini menatap ayahnya dengan tatapan yang bukan lagi panik, melainkan dingin dan menantang. Ini semua jebakan Randy. Ayah terlalu pintar untuk tidak melihat ini. Jebakan? Randy tertawa sinis. Jebakan apa, Anita? Buktinya ada di komputermu. Jejak digitalnya jelas. Dia pelakunya. Diam kamu, Randy, balas Anita. Lalu ia kembali fokus pada ayahnya. Ayah lebih percaya dia, tunjuk Anita pada Randy, daripada putrimu sendiri. Hati Hardi Wijaya teriris. Ia benci melihat putrinya seperti ini, tapi bukti di depannya begitu kuat.
Perusahaannya terancam. Ini bukan soal percaya, Anita. Ini soal fakta. Dia ada di ruanganmu saat datanya dicuri. Titik. Pintu lift terbuka. Petugas keamanan mulai mendorong Zidan masuk. Ini adalah detik-detik terakhir. Anita sadar, memohon tidak akan berhasil. Ia harus menggunakan senjatanya. Ayah, kata Anita, suaranya kini tenang, namun mematikan. Jika ayah menyerahkan Zidan ke polisi malam ini atas dasar bukti yang jelas-jelas direkayasa ini. Ia berhenti sejenak, menatap ayahnya lekat-lekat. Maka aku bersumpah. Besok pagi, seluruh media di Jakarta akan tahu. Bukan hanya soal mata-mata ini, tapi soal segalanya. Hardi membeku. Apa maksudmu? Aku akan ceritakan pada mereka, lanjut Anita. Bagaimana Randy, calon menantu kesayangan ayah, sebenarnya berada di ambang kebangkrutan. Dan bagaimana ayah, Hardi Wijaya, rela menjual putrinya sendiri dalam perjodohan paksa ini, hanya untuk menyelamatkan merger busuk kalian. Napas Randy tercekat. Wajahnya pucat pasi. Anita, kamu tidak akan berani. Coba saja aku, desis Anita. Reputasi keluarga yang sangat ayah jaga itu, akan aku hancurkan berkeping-keping dalam satu kali konferensi pers. Kita lihat, bagaimana harga saham Wijaya Group besok pagi. Ini bukan lagi ancaman seorang anak. Ini adalah deklarasi perang. Hardi Wijaya menatap putrinya. Ia melihat kesungguhan di mata Anita. Ia melihat kehancuran yang bisa ditimbulkan putrinya. Skandal publik jauh lebih berbahaya daripada pencurian data internal. Hardi terpojok. Amarahnya luar biasa besar, tapi ketakutannya lebih besar lagi. Ia mengepalkan tangannya. Ia menatap petugas keamanan. Bawa dia ke ruang interogasi internal di lantai bawah. Bukan ke kantor polisi. Lalu ia menatap Randy dengan tajam, tatapan yang baru. Dan kamu, Randy, pastikan buktimu itu kuat. Sangat kuat. Hardi berbalik, tidak sanggup menatap Anita lagi. Kalian berdua, katanya pada Randy dan Anita, ikut saya ke ruangan saya. Sekarang. Anita tidak bergerak. Ia membiarkan ayahnya dan Randy berjalan menjauh. Ia baru saja mempertaruhkan segalanya. Ia menatap Zidan yang hendak dibawa masuk ke lift. Zidan berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Anita. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip dengan rasa hormat. Lalu pintu lift tertutup. Anita sendirian di lorong, tubuhnya gemetar hebat, menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Di ruang interogasi internal di lantai Rubanah, Zidan duduk tenang di seberang dua petugas keamanan gedung. Ruangan itu putih, steril, dan dingin. Nama lengkap, kata seorang petugas, memulai interogasi standar. Zidan hanya menatapnya, diam. Sidik jarimu, kata petugas kedua, menyodorkan alat pemindai. Letakkan jempolmu di sini. Zidan baru saja akan bergerak, ketika pintu ruang interogasi itu terbanting terbuka. Kepala keamanan Wijaya Group, atasan dari dua petugas ini, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah seolah baru berlari maraton. Bapak, tanya salah satu petugas, bingung. Berdiri. Bentak kepala keamanan itu, suaranya gemetar. Lepaskan dia, sekarang juga. Dua petugas itu melompat berdiri, kaget. Tapi, Pak perintah Pak Hardi. Dia dituduh. Perintah yang baru saja saya terima, kata kepala keamanan itu, matanya tidak berani menatap Zidan, jauh lebih tinggi daripada perintah Pak Hardi Wijaya. Jauh. Ia kemudian membungkukkan badannya sedikit ke arah Zidan. Maafkan kami, Tuan. Kami tidak tahu. Pengawal Anda sudah menunggu di lobi utama. Di saat yang bersamaan, di kantor Hardi Wijaya di lantai 28. Suasananya seperti di ruang pengadilan. Anita berdiri di satu sisi, Randy di sisi lain. Hardi Wijaya duduk di kursi kebesarannya, memijat pelipisnya. Aku tidak peduli ancamanmu, Anita, seru Hardi. Ini sabotase. Ini. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka tanpa diketuk.
Asisten pribadi Hardy masuk dengan wajah panik, bahkan tidak sempat meminta maaf karena menerobos. Pak Hardy, maaf ini darurat. Aku sedang rapat. Bapak harus ke lobi sekarang. Ada rombongan tamu yang tidak ada di jadwal. Randy mendecih. Siapa? Suruh mereka tunggu. Mereka bilang mereka dari Kertanegara Group, Pak, bisik asisten itu. Dan mereka didampingi aparat. Nama itu jatuh seperti bom. Hardy Wijaya dan Randy membeku. Kertanegara, ulang Hardy, tidak percaya. Mereka sudah bangkrut 10 tahun lalu. Hancur. Randy terlihat seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya kehilangan semua warna. Sepertinya tidak, Pak, kata asisten itu. Sebelum ada yang sempat bereaksi, pintu kantor Hardy yang besar itu terbuka lebih lebar. Seorang pria tua yang sangat berwibawa, mengenakan setelan jas termahal yang pernah Anita lihat, melangkah masuk. Ia adalah Wiratama, tangan kanan keluarga Kertanegara di masa lalu. Di belakangnya, didorong oleh seorang perawat pribadi, masuklah wanita tua yang Anita lihat di rumah Kebayoran. Wanita yang ia kira adalah Nenek Zidan. Itu Bei Inah, pengasuh utama keluarga Kertanegara. Wiratama, desis Hardy. Apa artinya ini? Randy mundur selangkah, tangannya gemetar. Wiratama menatap Hardy dengan dingin. Kami hanya datang untuk menjemput pewaris kami. Pewaris apa? Kertanegara sudah. Ucapan Hardy terpotong. Pintu kantornya terbuka untuk ketiga kalinya. Zidan melangkah masuk. Ia tidak lagi diborgol. Seragam pelayan yang ia kenakan di pesta tempo hari, atau setelan jas mahal yang ia pakai belakangan, kini terasa berbeda. Ada aura kekuasaan yang tak terbantahkan di sekelilingnya. Anita menahan napas. Zidan tidak mempedulikan Hardy atau Randy. Ia berjalan lurus ke arah wanita tua di kursi roda. Ia berlutut di sampingnya, memegang tangan Bei Inah yang gemetar. Bibi baik-baik saja? Mereka menjemput Bibi dengan layak? Tanyanya lembut. Bei Inah tersenyum, air matanya menggenang. Ia mengelus pipi Zidan. Dan, Zidan Kertanegara, Bibi tahu kamu akan berhasil. Saatnya pulang, Den. Satu ruangan itu hening. Den, Raden. Sebuah panggilan kehormatan. Kertanegara. Nama keluarga yang hilang. Anita menutup mulutnya. Pikirannya meledak. Zidan, Kertanegara, Hardy Wijaya terperangah. Dan Randy. Randy ambruk ke kursi terdekat. Dia tahu siapa Zidan Kertanegara. Dia tahu apa yang telah dia lakukan pada keluarga itu. Zidan berdiri. Ia menatap Wiratama. Sudah selesai, Paman? Hampir, Den Zidan, jawab Wiratama. Lalu, Zidan akhirnya menoleh. Ia menatap Randy, yang kini gemetar ketakutan, dengan tatapan yang dingin dan menghakimi. Halo, Randy, kata Zidan. Lama tidak bertemu. Kertanegara? Hardy Wijaya mengulang nama itu, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap Zidan, lalu beralih ke Wiratama, lalu kembali ke Zidan. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat daripada saat Randy dituduh oleh Anita. Bagi Anita, Kertanegara hanyalah sebuah nama dari masa lalunya. Sebuah dongeng bisnis yang diceritakan ayahnya. Rival abadi Wijaya Group di masa jaya mereka. Sebuah dinasti bisnis yang setara, atau bahkan lebih besar dari Wijaya Group, yang kemudian lenyap 10 tahun lalu. Kabar yang beredar saat itu adalah mereka bangkrut. Kalah bersaing, salah manajemen, dan hancur ditelan utang. Mereka menghilang begitu saja dari panggung elit Jakarta, aset mereka dilelang, nama mereka dilupakan. Tapi pria di depannya ini, Zidan, pria yang ia tarik di teras hotel. Pria yang ia kira seorang pelayan miskin. Pria yang ia tawarkan uang 1 miliar untuk sebuah sandiwara. Pria yang jago golf, mengerti setelan jas mahal, dan merawat seorang wanita tua di rumah Kebayoran. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu di benak Anita, membentuk sebuah gambar yang begitu besar dan menakutkan hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Dia bukan pelayan. Dia adalah Zidan Kertanegara, putra mahkota dari dinasti yang hilang itu. Bangkrut?
Wiratama angkat bicara, seolah bisa membaca pikiran Hardi Wijaya. Suaranya tenang namun menusuk. Itu cerita yang kami biarkan beredar, Tuan Wijaya. Keluarga Kertanegara tidak bangkrut. Wiratama melangkah maju. Kami sengaja menghilang. Kami menarik diri dari sorotan, mengamankan aset kami secara diam-diam ke luar negeri, dan membiarkan dunia mengira kami telah hancur. Kenapa? Bisik Anita. Wiratama menatap Anita, tatapannya sedikit melembut. Karena kami diserang dari dalam, Nona Anita. Dikhianati. Kami tahu ada pengkhianat besar di lingkaran kami, tapi kami tidak punya bukti. Satu-satunya cara untuk menangkap tikus itu adalah dengan berpura-pura bahwa kapalnya sudah tenggelam. Zidan, yang sejak tadi diam, kini melangkah maju. Dia tidak lagi menatap Randy. Dia menatap Hardi Wijaya. 10 tahun kami hidup dalam bayang-bayang, kata Zidan, suaranya kini berbeda. Bukan lagi suara datar seorang pelayan, tapi suara penuh wibawa seorang pemimpin. 10 tahun kami mengumpulkan bukti, melacak jejak uang, dan mencari dalang yang menghancurkan nama baik keluarga kami dari dalam. Pandangan Zidan kemudian beralih, mengunci Randy yang sudah tidak bisa bergerak di kursinya. Dan semua jejak itu, lanjut Zidan, semua bukti selalu mengarah pada satu nama. Benar, kan, Randy? Randy terkesiap, tersedak ludahnya sendiri. Anita akhirnya mengerti. Ini bukan kebetulan. Pertemuannya dengan Zidan di teras hotel, semua ini bukan takdir. Ini adalah sebuah rencana. Aku tidak tahu apa-apa. Randy akhirnya bersuara, suaranya melengking ketakutan. Ia bangkit dari kursi, berusaha mencari perlindungan dari Hardi Wijaya. Pak Hardi, dia gila. Dia memfitnah saya. Keluarga mereka bangkrut karena salah urus. Zidan tersenyum dingin. Senyuman yang sama sekali tidak bersahabat. Salah urus, ulang Zidan. Seperti, salah urus, yang menyebabkan kebakaran besar di pabrik utama kami 10 tahun lalu, tepat 3 hari sebelum audit internasional. Randy membeku. Atau, salah urus, seperti pemalsuan dokumen pinjaman bank yang tiba-tiba membengkak 5 kali lipat dalam semalam. Lanjut Zidan, suaranya tetap tenang, namun setiap kata menghantam Randy seperti palu. Kamu adalah junior kepercayaan ayahku, Randy. Kamu yang dia anggap seperti putranya sendiri. Kamu yang mengurus semua administrasi keuangan. Dan kamu yang menusuknya dari belakang. Zidan berjalan pelan mengitari ruangan, matanya tak pernah lepas dari Randy. Selama 10 tahun kami melacakmu. Kami melihatmu menggunakan uang haram itu untuk membangun perusahaanmu sendiri. Tapi kamu serakah. Kamu butuh lebih banyak. Kamu butuh fondasi yang kuat, jadi kamu mengincar Wijaya Group. Kini, Zidan berhenti dan menatap Hardi Wijaya. Dan Anda, Tuan Wijaya, Anda adalah korban berikutnya, kata Zidan. Randy mendekati Anda dengan proposal merger yang terlihat menggiurkan. Padahal kenyataannya, perusahaannya diambang kehancuran. Dia butuh dana segar dari Wijaya Group untuk menutupi lubang yang dia gali. Hardi Wijaya terduduk di kursinya. Semua potongan informasi kini masuk akal. Kegigihan Randy, desakannya soal merger, ancamannya, lalu kenapa? Anita akhirnya angkat bicara, suaranya pelan. Ia menatap Zidan. Kenapa bekerja sebagai pelayan di Hotel Imperial? Zidan menoleh padanya. Tatapannya kini berubah, sedikit melembut. Karena disinilah pusat transaksinya. Jelas Zidan. Hotel Imperial adalah tempat di mana semua pertemuan rahasia antara Randy dan tim keuangan Anda dilakukan. Saya harus masuk ke dalam, mendengar percakapan mereka, mendapatkan bukti terakhir tentang bagaimana dia berencana menjebak Tuan Hardi, sama seperti dia menjebak ayah saya. Jadi malam itu, bisik Anita. Di teras itu bukan kebetulan. Zidan terdiam sesaat. Aku tahu akan ada pesta pertunangan malam itu. Aku tahu Randy akan ada di sana. Aku sengaja mengambil shift di teras ballroom. Tugasku adalah mengamati. Ia berhenti, lalu menatap mata Anita. Tapi aku tidak pernah merencanakan apa yang kamu lakukan. Aku tidak pernah merencanakan bisikanmu. Kamu, secara tidak sengaja,
memberiku jalan masuk terbaik yang tidak pernah bisa aku bayangkan. Kamu menyeretku langsung ke lingkaran dalam mereka. Anita akhirnya mengerti. Kontrak gila itu. Sandiwara itu. Zidane tidak pernah menolak. Bukan karena dia ingin membantu Anita, tapi karena Anita baru saja membantunya menyelesaikan misinya. Dan sabotase data itu, kata Zidane, kini menatap Randy lagi. Terima kasih untuk itu, Randy. Aku sudah punya semua bukti kejahatanmu 10 tahun lalu. Tapi usahamu yang gegabah untuk menjebakku hari ini, baru saja memberiku bukti tambahan tentang kejahatan perbankan yang kamu lakukan terhadap Wijaya Group. Wiratama melangkah maju, memberikan sebuah map tebal kepada Hardi Wijaya. Ini semua buktinya, Tuan Wijaya. Rekaman, jejak transfer bank, dan pengakuan dari teknisi IT yang baru saja dibayar Randy. Randy melihat pintu. Dia berusaha lari. Namun, dua aparat berseragam yang sejak tadi menunggu di luar bersama Wiratama, kini melangkah masuk, menghalangi jalannya. Randy Pratama, kata salah satu aparat. Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan, penggelapan, dan spionase perusahaan. Randy tidak melawan. Ia terlalu syok untuk bereaksi. Saat kedua aparat itu menggiringnya keluar dari kantor Hardi Wijaya, ia menatap Zidane dengan tatapan kosong, dikalahkan sepenuhnya. Pintu tertutup. Ruangan itu kembali hening, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Wiratama dan Bei Inah dengan sopan mengundurkan diri, meninggalkan 3 orang yang tersisa dalam pusaran drama ini, Hardi, Anita, dan Zidane. Hardi Wijaya menatap lantai marmer kantornya. Wajahnya menua 10 tahun dalam 10 menit. Dia telah ditipu mentah-mentah oleh Randy. Lebih buruk lagi, dia hampir menghancurkan putrinya sendiri dan menuduh pewaris sah Kertanegara Group, rival yang selalu ia hormati, sebagai seorang pencuri. Rasa malu itu tak tertahankan. Kertanegara? Gumam Hardi pelan. Aku turut berduka atas apa yang terjadi pada ayahmu, Zidane. Dia pria yang baik. Dia pria yang baik, Zidane membenarkan, suaranya kini melunak. Dan dia selalu menghormati Anda sebagai pesaing, Tuan Wijaya. Misi saya tidak pernah untuk menghancurkan Anda. Misi saya hanya Randy. Hardi akhirnya mengangkat kepalanya. Ia tidak menatap Zidane. Ia menatap putrinya, Anita. Ia melihat Anita yang berdiri tegak, yang sejak awal tahu Randy busuk, yang berani menentangnya, yang mempertaruhkan segalanya untuk pria yang ia percayai, meskipun ia tidak tahu siapa pria itu. Ia melihat kekuatan yang tidak pernah ia sadari dimiliki putrinya. Rapat umum pemegang saham akan dipercepat, kata Hardi pelan, suaranya serak. Dan aku akan mengundurkan diri. Anita terkejut. Ayah. Aku akan mengusulkan namamu sebagai direktur utama yang baru, lanjut Hardi. Sudah waktunya. Kamu yang benar selama ini, Anita. Maafkan ayah. Itu adalah pengakuan kekalahan terbesar Hardi Wijaya. Dan itu adalah kemenangan terbesar Anita. Zidane menatap Anita. Ia melihat Anita memejamkan mata sejenak, menerima beban baru di pundaknya. Misi Zidane di tempat ini sudah selesai. Ia mengangguk sekali pada Hardi, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan ayah dan anak itu untuk menyelesaikan urusan keluarga mereka. Beberapa hari telah berlalu. Berita penangkapan Randy dan kembalinya Kertanegara Group mengguncang dunia bisnis Jakarta. Di atap Hotel Imperial, tempat yang sama di mana Zidane dulu bekerja sebagai pelayan, Anita berdiri sendirian. Ia menatap hamparan lampu kota Jakarta. Kini, kota itu adalah tanggung jawabnya. Pemandangan yang berbeda dari atas sini, bukan? Sebuah suara terdengar di belakangnya. Anita berbalik. Zidane berdiri di sana. Tidak lagi dalam seragam pelayan, juga tidak dalam setelan jas formal. Ia hanya mengenakan kemeja kasual, terlihat santai. Terlihat seperti dirinya sendiri. Anita tersenyum tipis. Zidane Kertanegara. Aku masih belum terbiasa dengan nama itu. Aku juga, Zidane tersenyum. 10 tahun ini, aku hanya Zidane. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman, menatap kota yang tak pernah tidur di bawah mereka. Jadi, kata Anita pelan, semuanya sandiwara? Zidane menoleh padanya.
Misi balas dendamku adalah nyata. Rencana untuk masuk ke hotel ini adalah nyata. Tapi aku tidak pernah merencanakan kamu, Anita. Ia melanjutkan, aku tidak berencana untuk terjebak macet bersamamu, mendengarkan impianmu tentang bisnis sosial. Aku tidak berencana melihatmu membela aku di depan ayahmu. Semua itu di luar kendaliku. Zidane kini menghadap Anita sepenuhnya. Sandiwara kita sudah selesai, Anita. Anita menatap mata Zidane. Mata yang sama yang ia lihat di teras hotel malam itu. Mata yang tenang, namun kini penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia baca sebelumnya. Lalu, bisik Anita, setelah ini apa? Zidane mengambil langkah lebih dekat. Aku tidak tahu. Tapi, bolehkah kita memulai sesuatu yang baru? Sesuatu yang nyata. Ia mengulurkan tangannya. Tanpa kepura-puraan. Hanya Zidane. Dan hanya Anita. Anita menatap tangan yang terulur itu. Tangan yang sama yang pernah menyajikan minuman, tangan yang mengayunkan stik golf dengan sempurna, dan tangan yang kini menawarkan sebuah awal yang baru. Perlahan, Anita tersenyum. Senyuman tulus yang pertama. Ia tidak meraih tangan itu. Sebaliknya, ia melangkah maju dan berdiri di samping Zidane. Bahu mereka bersentuhan. Bersama, mereka kembali menatap gemerlap skyline Jakarta. Kisah cinta pura-pura mereka mungkin telah berakhir. Tapi kisah cinta mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai.